Jumlah korban tewas akibat tanah longsor dan banjir yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh terus bertambah, hingga mencapai lebih dari 300 orang. Setidaknya ada 5 kabupaten yang terdampak bencana parah, yaitu Humbang Hasundutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkap penyebab utama banjir bandang tersebut. Bencana ini dipicu 3 faktor utama, dengan curah hujan tinggi hingga ekstrim sebagai faktor dominan. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, di Jakarta, Sabtu 29 November. Lana menyebut, kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. Terkait longsor yang terjadi di 2 kabupaten di Sumatera Utara, Lana juga buka suara. Menurutnya, lokasi bencana umumnya berada di kawasan perbukitan curam hingga sangat curam yang mengelilingi kota Sibolga, khususnya di sisi timur hingga selatan. Berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah, secara umum kota Sibolga berada pada zona potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi, yang berarti wilayah ini dapat dan atau sering mengalami kejadian gerakan tanah, ujarnya. Kini, tercatat total ada 303 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data ini berdasarkan laporan Kapusdatin BNPB, Abdul Muhari, pada Minggu, 30 November 2025. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam 1 hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pakpak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di 1 titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih 1 titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Tentu saja logistik di Kota Sibolga masih belum cukup, tetapi kami yakinkan secara berangsur, secara terus-menerus, ini kami kirim terus ya, setiap ada kesempatan melalui jalur udara. Dan kami informasikan juga Kota Sibolga yang saat ini masih belum bisa ditembus lewat darat, untuk bantuan logistik mulai besok kita akan juga mendorong logistik menggunakan jalur laut, karena KRI bantuan TNI Angkatan Laut itu juga besok sudah tiba di Sumatera Utara. Kemudian untuk Humbang Hasundutan
Ini juga ada pengungsi sebanyak 1.712 jiwa ya. Jadi bukan kakak tetapi jiwa. Kemudian Mandailing Natal tersebar di 8 titik pengungsian ya. Nanti rinciannya silakan rekan media kami berikan rinciannya. Itu ada di 8 titik dengan jumlah per sore ini terdata 1.378 jiwa. Kemudian yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Satgas Gabungan di bawah koordinator BNPB untuk membuka jalur transportasi dan komunikasi. Untuk jalur transportasi Sibolga, Padang Sidempuan, ini sampai sore ini meskipun kita berusaha buka ya, tapi masih belum selesai, masih terputus dan masih dalam proses pengerjaan karena memang titik longsornya cukup banyak di sepanjang titik itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.